Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat di hari ke-24 bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain yang diperintahkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semua amal ibadah yang kita tunaikan akan dicatat oleh Allah sebagai amal salih yang menjadi bekal bagi kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sebagai umat beliau akan istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin, ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas, mungkin tidak hanya fokus pada ancaman bagi orang-orang yang melalaikan waktu, tapi kita juga akan bahas tentang mungkin keutamaannya bagi orang-orang yang dia bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita sudah tahu bersama Bapak Ibu sekalian, orang Barat selalu mengatakan waktu adalah uang ya. Jadi kalau kita pahami mungkin ya, karena orang Barat ini kan orang-orang yang bisa jadi ini yang menurut bahasa Al-Quran itu ad-dahriyun ya. Jadi orang-orang yang menganggap hidup itu ya hanya di dunia, tidak ada kehidupan setelah kematian. Maka waktu mereka ketika hidup di dunia ini akan menjadi sangat berharga karena akan bisa digunakan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Nah, uang inilah yang kemudian mereka anggap sebagai sumber kebahagiaan mereka. Tapi terlepas dari itu, semboyan waktu adalah uang. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa waktu ini benar-benar berharga. Itu bagi orang Barat. Nah, terlebih kita sebagai umat Islam. Di dalam agama Islam ini banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang bicara tentang masalah waktu. Nah, ini waktu di dalam Islam ini sangat berharga.
Bahkan ulama pun ada yang mengatakan bahwa waktu itu adalah pedang. Jadi kalau orang barat itu waktu itu uang. Nah, ini ulama Islam, beliau Imam Asy-Syafi'i mengatakan waktu itu adalah pedang. Beliau berkata, al-waktu saifun fa in qata'tahu wa illa qata'atka wa nafsuka illam tuzhilha bil haqqi wa illa zaghalatka bil batil. Al-waktu saifun, waktu ini laksana pedang. Bagaimana maksudnya? Fa in qata'tahu wa illa qata'atka. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Wa nafsuka illam tuzhilha bil haqqi wa illa zaghalatka bil batil. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Nah, ini pada kalimat-kalimat yang terakhir ini sebagai penjelasnya. Jadi waktu yang Allah sediakan untuk kita ketika kita hidup di dunia ini nanti akan bisa mendatangkan konsekuensi bagi kita. Ya. Kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amalan-amalan kebaikan, maka akan mendatangkan keutamaan bagi kita. Namun kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan keutamaan, bukan kemanfaatan, tapi justru akan mendatangkan apa? Kecelakaan atau kebinasaan bagi kita. Oleh karena itulah maka kita harus tahu Bapak Ibu sekalian bahwa mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat ini sangat penting. Waktu yang Allah sediakan untuk kita 24 jam ini, maka kita harus pastikan semuanya ya kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan sekali-kali kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ini. Okay. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau bersabda, ini kaitan dengan masalah waktu juga. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Jadi ada dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu. Jadi ini sebetulnya adalah kenikmatan yang Allah berikan. Tapi ternyata dengan kenikmatan yang Allah berikan ini banyak yang tertipu. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah as-sihhatu, yaitu nikmat sehat. Nikmat sehat. Ya, mata kita sehat, telinga kita sehat. Ya. Kemudian saluran cerna kita sehat, saluran napas kita sehat, sistem saraf kita, peredaran darah sehat semuanya. Ini ternyata banyak ya, manusia yang melalaikan dengan nikmat sehat yang telah Allah berikan. Nah, yang kedua itu adalah wal faragh, yaitu waktu luang. Jadi ternyata manusia ini diberikan waktu ya, oleh Allah ini ya sebetulnya bisa dimanfaatkan sekali untuk kebaikan. Satu contoh misalnya ya, kalau kita dalam sehari semalam 24 jam, itu bekerjanya kita, ya kan, ini kan 8 jam kurang lebih, ya. Masih ada 16 jam, yang sebetulnya ini banyak waktu-waktu luang yang bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan. Namun apa? Ya banyak manusia yang lalai telah diberikan waktu luang itu, sehingga bukan kebaikan yang dilakukan, justru malah perbuatan yang sia-sia, yang tidak mendatangkan pahala untuk kita. Nah, ini Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya yang sehat.
Barang siapa yang mendapatkan seperti ini, maka kata beliau, bersemangatlah agar tidak tertipu dengan lalai dari bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi harusnya manusia ini tidak lalai dengan dua kenikmatan ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang diberikan oleh Allah. Dan di antara bentuk bersyukurnya kita atas nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini, itu adalah dengan apa? Imtithali awamirillah wajtinabi nawahi, yaitu melakukan ketaatan. Allah ini kan memerintahkan kepada kita dengan berbagai syariat. Maka ya kita sebagai umat Islam harus taat menjalankan perintah Allah tersebut. Kemudian juga wajtinabi nawahi, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka ya kita harus komit untuk bisa apa? Menjauhi. Nah, imtithali awamirillah wajtinabi nawahi, taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini adalah bagian dari bentuk syukurnya kita atas apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah orang yang telah tertipu. Jadi kalau tidak bisa memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, dialah orang yang lalai, orang yang tertipu, sebagaimana yang tadi disebutkan di dalam hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini, jadi banyak ternyata manusia, banyak sekali manusia yang telah terjerumus ke lubang kelalaian. Banyak yang telah terbuai dengan waktu luang dan jasad yang sehat. Padahal apa? Allah akan apa? Memintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Ya. Jadi ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surah At-Takatsur ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Nah, jadi semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, ya, tidak hanya nikmat sehat dan nikmat waktu luang, ya, banyak sekali kenikmatan, kan? Maka itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lalai dari nikmat itu, tidak bisa menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk apa tadi Bapak Ibu? Taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka ya kita akan menjadi orang-orang yang tadi, ya, lalai. Kan kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kita tidak ingin kan menjadi orang yang lalai. Makanya kenikmatan yang Allah berikan ini harus kita syukuri, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada hadis, Irtanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Ini hadis sangat populer. Kalau yang sempat masa muda,
era-era 2010 itu ada kelompok nasyid yang mempopulerkan ini. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, atau jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, ini kaitan masalah waktu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini muda itu ya relatif lebih sehat, betul nggih? Kemudian juga relatif masih punya banyak waktu luang. Maka dari itu jangan sampai masa muda kita ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beramal solih sebanyak-banyaknya. Makanya tadi Pak Kiai Haji Akrom mengantarkan, kebaikan itu harus senantiasa dikejar. Kebaikan demi kebaikan. Hidup kita itu harus seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, wasihhataka qabla saqamik, yaitu masa sehatmu sebelum sakit. Insya Allah ya, orang sehat itu kadang justru malah lupa. Begitu sakit, dia banyak istighfar, dia banyak nadar. Ya Allah, mengkona aku mari sehat, aku arep nglakoni iki nglakoni. Banyak sekali nadarnya. Tapi waktu sehat ini lalai dengan kehidupan dunia, menjadi abdud dunia, hamba dunia. Nah, makanya ini diingatkan oleh Rasulullah, yaitu masa sehat, waktu sehat sebelum sakit. Kemudian yang berikutnya, waghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum miskinmu. Nah, jadi kalau orang punya kelapangan harta, itu sebetulnya mudah untuk melakukan amal soleh. Hanya saja kadang hatinya itu belum tergerak. Makanya nanti kemudian bisa jadi ya, baru ketika diberikan ujian, kesulitan, kesempitan, dengan dikurangi harta bendanya, ya kan? Ya, bagian dari musibah itu dikurangi harta benda. Wa naqsim minal amwal itu kan yang di Al-Baqarah 155 itu. Kekurangan harta benda atau fakir, miskin, maka dia barulah sadar. Jadi jangan sampai seperti itu. Diingatkan oleh Rasulullah. Kalau sekarang kita masih berkecukupan, bahkan masih punya sisa atau bagian yang bisa kita infakkan, maka ya harus kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk berinvestasi guna kepentingan akhirat kita. Ini jadi diingatkan oleh Rasulullah, masa kaya, waktu kaya sebelum miskin. Apa ada Pak orang kaya setelah itu jatuh miskin? Ya banyak. Orang miskin kemudian jadi kaya juga banyak, karena ya itu bagian dari kehidupan kita. Makanya ketika kita kaya, harus kita gunakan kekayaan kita untuk melakukan amal solih sebanyak-banyaknya. Kemudian wa faraghaka qabla sughlika, waktu luangmu sebelum sibukmu. Jadi kadang memang ada ya masa-masa orang itu sangat sibuk sekali, tapi ada masa-masa yang dimana dia itu punya banyak waktu luang. Nah, kalau punya banyak waktu luang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus ingat bahwa ini adalah kenikmatan yang Allah berikan. Jangan sampai waktu luang ini malah justru kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, ini ya. Jadi ingat, ketika waktu luang, maka kita harus punya target amal solih apa yang harus saya kerjakan sebelum datang waktu sibuk kita. Kemudian wahayatika qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Nah, ini kalau ini sudah harga mati. Kalau mati kita sudah tidak bisa melakukan amal solih. Makanya ketika kita hidup, yang mana kita juga tidak tahu kapan ajal datang, kapan waktu kematian kita,
Maka ya kita harus ingat bahwa inilah kesempatan kita untuk beramal solih sebanyak-banyak. Nah, jadi ini diingatkan oleh Rasulullah kaitan dengan masalah waktu, ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa muda sebelum masa tua. Wasihataka qabla saqamika, masa sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, kemudian masa kaya sebelum miskin. Wa faraghaka qabla sughlika, waktu luang sebelum sibuk. Wa hayatika qabla mautika, dan hidup sebelum mati. Rawahu An-Nasa'i wa Baihaqi. Kemudian juga ini Rasulullah, beliau bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabb-nya. Ya, jadi dia akan tetap berada di situ. Jadi nanti itu kan kita akan mengalami perjalanan, Bapak Ibu. Semua kita, tidak ada yang tidak. Itu akan mengalami perjalanan. Kalau sekarang kita itu hidup di alam dunia, nanti akan kita itu mengalami satu perjalanan di alam barzakh. Kemudian nanti barulah kita menuju di alam akhirat. Nah, ketika di akhirat ini kita juga melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Salah satunya ada yaumul hisab dan yaumul mizan, di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang sudah kita lakukan ketika hidup di dunia ini, dan tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Tuhan mereka hingga dia ditanya tentang 5 perkara. Ya. Apa saja pertanyaan 5 perkara itu? Yang pertama, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Nah, jadi ketika dia hidup di dunia ini, itu dia melakukan apa saja? Apa untuk berfastabiqul khairat, atau hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia saja? Atau bahkan malah justru dia banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang jelas semuanya ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Nah ini, saudara sekali, masa muda digunakan untuk apa? Karena masa muda ini tadi, ya, Allah berikan banyak kenikmatan, diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kekuatan. Ya. Ini ditanya nanti, isih enom iki ngopo wae. Makanya untuk para pemuda, ini kesempatan nanti kita bisa menjawab pertanyaan Allah. Nah, karena kita yang muda, ketika sudah terbiasa melakukan amalan-amalan sholih, maka insya Allah ketika kita nanti semakin bertambah usia, itu maka kita juga akan semakin sholih juga. Kemudian juga ditanyakan tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Ya. Jadi harta ini, makanya kita bersyukur Bapak Ibu kerja di instansi yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai keislaman. Ya. Insya Allah yang kita dapatkan ini halal, tinggal bagaimana kita membelanjakan untuk sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Allah juga. Maka kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi ilmu kita juga nanti akan ditanyakan oleh Allah. Jangan sampai kita semakin berilmu, ya, tapi malah semakin tidak sholih, ya, tidak mau untuk beramal, atau justru malah melakukan dosa dan kemaksiatan, padahal kita tahu itu adalah perbuatan yang merugikan kita di dunia dan akhirat. Jangan sampai seperti itu. Ilmu yang kita miliki
marilah kita gunakan untuk amal soleh, karena pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rawahu Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian seorang ulama ini, Syekh Abdul Malik Al-Qasim, ya, beliau berkata, waktu yang sedikit adalah harta berharga bagi setiap muslim di dunia ini. Waktu adalah nafas yang terbatas dan hari-hari yang dapat terhitung. Jadi kalau kita hidup di dunia ini sebetulnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan waktu yang telah Allah sediakan. Sejak kita itu pertama kali berada di alam ruh, ya, alam ruh, kemudian setelah itu berpindah ke alam rahim atau alam kandungan. Setelah itu di alam dunia, nanti di alam barzah. Alam barzah ini lama, alam penantian terjadinya hari kiamat. Baru kemudian setelah hari kiamat kita masuk ke alam akhirat, yang itu jauh lebih lama, karena nanti kelak ketika sudah selesai perhitungan penimbangan, kita akan ditempatkan, kalau tidak di surga ya di neraka, dan kita akan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Makanya ini sangat sedikit sekali, kata ulama akhlak ini, ya. Syekh Abdul Malik Al-Qasim ini ulama akhlak. Nah, makanya ya kita harus jadikan waktu kita ini sebagai harta yang sangat berharga sekali. Nah, jika waktu yang sedikit ini kita bisa gunakan untuk kebaikan, maka kita akan menjadi orang yang sangat beruntung, kata beliau. Ya. Jadi waktu yang sedikit ini yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya, kan? Tidak ada yang tahu, ya. Sekalipun kita orang kesehatan, kan kita nggak akan tahu ajal seseorang. Nah, makanya ya kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk berbuat baik atau beramal soleh. Maka dengan begitu, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, jika waktu ini disia-siakan, waktu ini dilalaikan, maka apa? Sungguh ia benar-benar merugi. Ya, ruginya kenapa? Karena ya waktu ini tidak akan bakal bisa diulang, berjalan terus. Dan kita berjalan menuju titik akhir, yaitu kematian. Nah, jadi kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal soleh. Nah, yang mendatangkan pahala itu kan ilamin talafin, kan? Apa saja itu? Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Kemudian al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh. Tetapi itu kan hasil kerja kita di dunia juga untuk bisa seperti itu, kan? Hasil kerja kita ketika kita hidup di dunia, ya, punya kelebihan harta, kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan pikiran, kita sedekahkan, maka akan menjadi sedekah jariyah. Ya. Kemudian kita punya ilmu ini kita sebarluaskan, ya, dengan tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, ya, nasihat menasihati dalam kebaikan, kesabaran, sehingga banyak orang yang tergerak untuk bisa berbuat baik, banyak orang yang termotivasi beramal solih, maka akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian waladun solih, anak solih juga hasil kerja kita di dunia ini. Bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Nah, kalau kita menyia-nyiakan, melalaikan waktu ini, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Nah, kemudian kata beliau, Syekh Abdul Malik Al-Qasim, beliau menyampaikan, dan waktu yang berlalu tidak mungkin bisa kembali selamanya. Jadi kita misalnya sekarang jam 1:30, menunggu jam 6 nanti maghrib berbuka. Ini nanti ketika sudah sampai jam 6, maka waktu dari jam 2 sampai jam 6 ini tidak bisa kembali. Nah, selama 4 jam ini kalau kita tidak banyak beramal salih, maka kata beliau ulama akhlak, Syekh Abdul Malik Al-Qasim, ini kita rugi karena waktu itu tidak bisa kembali. Nah,
Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itulah maka ya seharusnya kita sadar dan menyadari bahwa waktu itu sesuatu yang sangat berharga bagi seorang hamba Allah. Jadi kalau kita benar-benar mengaku sebagai seorang hamba Allah, maka kita seharusnya menyadari waktu ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan sangat disayangkan jika waktu ini berlalu tanpa ada ketaatan di dalamnya. Ini seorang sahabat ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang. Jadi waktu berlalu itu kan ajal kita. Ajal itu jatah hidup kita di dunia ini akan berkurang. Namun apa amalku tidak bertambah. Beliau sahabat Ibnu Mas'ud sangat-sangat menyadari waktu berlalu, ajal berkurang. Kalau tidak digunakan untuk banyak-banyak beramal sholih, maka ya sahabat Ibnu Mas'ud ini akan sangat-sangat menyesal. Karena waktu ini ya tidak bisa diulangi. Harusnya bagaimana? Harusnya semakin kita itu diberikan waktu oleh Allah, maka ya kita harus banyak-banyak beramal. Ajal berkurang, amalnya harus bertambah. Jangan ajalnya sudah berkurang tapi kita tidak kunjung juga untuk tergerak hati memperbanyak amal sholih, ini menjadi rugi ya. Nah, kemudian ini juga ulama akhlak ya, Hasan Al-Basri. Nah, beliau berkata, min alamati a'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ay yaj'ala zuhulaha fima la ya'nihi khudlana minallahi 'azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Nah, ini. Jadi ini ada tanda Allah menelantarkan seorang hamba. Artinya apa? Ya kalau Allah sudah menelantarkan hamba ini ya berarti bisa diartikan Allah sudah tidak cinta sama hamba tersebut sehingga ditelantarkan. Ya ditelantarkannya bukan berarti karena Allah tidak mengasihi menyayangi, tapi ya karena ya mungkin hamba ini sudah kelewat batas, sudah diberikan kenikmatan tapi tidak bisa bersyukur. Nah, salah satunya apa? Allah jadikan ia sibuk dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi kesibukannya itu untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun untuknya, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat. Apa ada Pak perbuatan yang sia-sia? Banyak. Ya, makanya ya kita juga ya harus cerdas ya melihat apakah itu perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, atau perbuatan yang sia-sia. Nah, makanya kalau orang sudah sibuk melakukan hal-hal yang sia-sia saja, maka bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut ini ditelantarkan oleh Allah. Dan kebalikannya, kalau seseorang ini sibuk dalam beramal sholih itu kan ya tidak hanya sholat, nggak hanya ibadah-ibadah makhluk, tapi banyak sekali kita bekerja, melayani orang, ya, kemudian kita baik sama orang, ya kan, baik sama orang tua, ya, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, ini bagian-bagian dari amal sholih kita. Karena kan ibadah itu kalau dibagi itu kan syariat itu kalau dibagi ada ibadah dan ada muamalah. Nah, ibadah pun ada pembagian lagi, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ya,
bermuamalahnya pun juga baik dengan sesama manusia. Nah, itu kata beliau Al-Hasan Al-Basri ya, kaitan dengan masalah tanda-tanda Allah ini menelantarkan seorang hamba, yaitu apa? Kita sibuk dengan apa? Hal-hal yang sia-sia saja. Nah, terus bagaimana ini? Nah, ini juga Imam Ibnul Qayyim ya. Beliau mengatakan ini, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang lalai, hal-hal yang sia-sia, untuk sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, ya, kemudian berangan-angan yang batil, ya, mimpi kosong, kemudian hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya. Ini maksudnya ya nggak ada gunanya hidup kalau hanya digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Hidup itu kan kesempatan gitu Bapak. Ya. Kalau tadi ada adahriyun itu orang-orang yang nggak percaya hari akhir ya kan. Kemudian dia ya pokoknya aku urip neng alam donya ya kudu seneng, kudu bahagia menurut versinya dia, tapi tidak menyiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat. Yang kedua itu ada golongan abdud dunya kan. Orang-orang yang dia percaya hari akhir, tapi apa? Dia sibuk lalai dengan kehidupan dunianya. Ya, sehingga apa? Ya, harusnya sholat, ya, harusnya puasa, dia sibuk dengan kehidupan dunia, cari uang sebanyak-banyaknya, lalai sehingga tidak bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Nah, yang terbaik itu yang golongan ketiga, yaitu golongan yang menjadikan dunia ini adalah sebagai ladang untuk bercocok tanam yang hasilnya nanti akan dipetik di akhirat. Jadi berinvestasi sebanyak-banyaknya di dalam kehidupan dunianya. Nah, nanti pahalanya dipetik di akhirat. Itu yang beruntung seperti itu. Makanya kalau hidup ini kita tidak bisa berinvestasi sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat, ya maka ya lebih baik mati, kata beliau ini ulama Imam Ibnul Qayyim ya. Nah itu, makanya ya hawa nafsu ini harus kita kendalikan ya. Kemudian juga tidak perlu berangan-angan yang batil. Kemudian juga ya menyedikitkan tidur. Nah, jadi bukan tidak tidur sama sekali ya. Menyedikitkan tidur itu ya ukuran sedikit itu kan ya misalnya yang 24 jam sehari semalam ya tidur itu kan ya antara 6 jam lah, 6 jam, 7 jam, ya maksimalnya 8 jam, itu pun ya juga sudah banyak ya 8 ya. Nah, jadi kan karena tanda orang bertakwa itu kan ya kalau malam itu bangun untuk menunaikan apa? Ibadah, sholat ya, baik sholat lail maupun sholat tahajud ya. Itu makanya ya tidur ini harus kita atur waktunya supaya tidak kebanyakan ya. Kemudian juga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang batil ya, yang kegiatan-kegiatan dosa kemaksiatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kita ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu ya, selain untuk mengingat Allah. Ini dari Abdullah bin Abdul Malik, beliau berkata ya, kami satu saat berjalan bersama ayah kami di atas tandunya ya, jadi ini anak yang menandu ayahnya berjalan, lalu dia berkata pada kami, ayahnya ini ya, tentunya ini ayahnya seorang yang solih ya, bertasbihlah sampai-sampai di pohon itu. Jadi disuruh untuk bertasbih ya, subhanallah subhanallah sampai pada pohon itu. Artinya kan dia masih berjalan. Nah, ketika sudah sampai ya, kemudian tampak pohon lain, lalu dia berkata kepada kami, bertakbirlah sampai di pohon itu. Lalu kami pun bertakbir. Inilah yang biasa diajarkan oleh ayah kami. Nah, artinya apa?
sekalipun ya kita sedang melakukan aktivitas, tapi ya kita juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan lain yang paling tidak dengan apa? Berzikir. Karena berzikir ini bagian dari aktivitas amal soleh kita. Ini menunjukkan ya, jadi waktu yang berkah itu kan masih sibuk menandu, tapi ya digunakan untuk berzikir. Ini adalah waktu yang digunakan untuk ketaatan dan sibuk dengan menambah amal. Jadi tidak cukup. Misalnya sholat ya, sholat itu sholat amal soleh. Tapi bagi orang yang dia berfastabiqul khairat, berlomba dalam mengerjakan amal soleh, maka dia akan tambahi dengan sholat sunnahnya, baik qobliyahnya maupun ba'diyahnya. Setelah sholat, kalau masih ada waktu dia gunakan untuk berzikir dan berdoa. Masih ada waktu juga ditambahi dengan tadarus Al-Quran. Jadi seperti itu. Kemudian hendaknya, ini dari cerita ini ya, hendaknya orang tua ini mengajarkan kepada anaknya sedini mungkin tentang pentingnya waktu. Ini orang tua yang soleh tadi kan mengajarkan kepada anak-anak yang menandunya dia, menandu gotong dia, itu dengan pentingnya waktu. Jangan sampai waktu ini menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, kehidupan para ulama tak lepas dari menambah dan memperkuat ketakwaan. Kalau kita ingin masuk dalam golongan Nabi dan para ulama pewaris Nabi, maka ya kita harus mengikuti ya, Nabi SAW dan mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama-ulama pewaris Nabi. Nah ini ya, jadi intinya bahwa ya kalau kita mau berlomba beramal solih, berlomba kebaikan, maka insya Allah sangat-sangat bisa dengan waktu yang diberikan oleh Allah. Hanya saja kan kadang yang namanya manusia itu ya tergoda dengan tadi hawa nafsu ya duniawi, sehingga tidak bisa beramal solih dengan sebaik-baiknya. Nah ini ada beberapa cara mengatur waktu. Yang pertama, usahakan untuk membuat batasan waktu untuk setiap aktivitas kita. Jadi ada semacam schedule ya. Kalau di sekolah itu ada jadwal pelajaran, ya ada jadwal gitu kan. Kalau di tempat kerja juga sama ya. Nah di pondok lebih-lebih, karena pondok itu 24 jam. Jam berapa dia harus tidur, bangun jam berapa, apa saja yang dilakukan, itu semua sudah terjadwal dan rutin seperti itu. Itu nanti akan lebih meminimalisir perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, meninggalkan satu hal yang sia-sia atau hal mubah yang berlebihan. Hal mubah saja yang berlebihan tidak diperbolehkan. Tidur itu kan mubah, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Makan itu kan mubah, tapi kalau berlebihan tidak boleh. Ya, hiburan itu ya mubah, kalau berlebihan juga tidak boleh. Ya. Ini Nabi beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, ukuran kemanfaatan ya tentunya dengan ilmu. Makanya kita harus berilmu, banyak-banyak ngaji, banyak-banyak mengkaji. Nah, itu ya. Sehingga kita tahu mana yang manfaat dan mana yang madharat. Tentunya juga kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ya, kita akan ditunjukkan, kan kita selalu berdoa ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Kita mohon diberikan petunjuk. Ya, kalau yang baik biar kelihatan baik dan bisa mengikuti kebaikan tersebut. Kalau itu batil ya kelihatan batil, sehingga bisa menjauhi perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan punya kebiasaan menunda-nunda ini. Jadi ya ini biasa ya, hobi kita kan menunda-nunda. Ini dalam sebuah hadis ya. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, ini dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati satu jalan, kata Rasul. Jadi kita itu hidup di dunia ini sebagai orang asing atau orang yang melewati satu jalan, tapi kita tidak kenal itu tempat mana, gitu, tempat apa. Gitu.
Ibnu Umar kemudian berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Jadi kalau kita bisa melakukan amal solih di sore hari itu, ya kita jangan menunda sampai esok hari. Kalau bisa, ya kenapa tidak dikerjakan saat itu? Nah, tidak perlu menunggu. Ya karena apa? Ya, karena yang namanya waktu ini kan kita tidak tahu kapan berakhir. Kemudian apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Kata Rasul seperti itu. Kalau kita sedang di pagi hari ini, mau beramal soleh, mau melakukan aktivitas kebaikan, ya maka ya kita harus apa? Lakukan saat itu kalau memang bisa. Jangan menunda sampai nanti waktu sore. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Ya, jadi mumpung sehat, banyak-banyak beraktivitas. Karena ada saatnya manusia sakit, yang mana akan terbatas melakukan amalan-amalan saleh. Mumpung hidup, gunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Karena kalau sudah mati, kita sudah tidak bisa beramal saleh. Ini beliau, ya Rasulullah bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati satu jalan. Kemudian Abdullah bin Umar beliau mengatakan seperti itu untuk menjelaskan makna dari hadis Nabi tersebut. Kemudian yang keempat ini, memanfaatkan setiap detiknya untuk hal kebaikan dan beribadah. Jadi ya pokoknya 24 jam sehari semalam ini kita harus pastikan tidak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita pastikan supaya kita jangan melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, ini. Kemudian banyak-banyak ibadah. Ya, ibadah ini kan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Ya, selain untuk kemanfaatan kita di dunia, juga untuk kemanfaatan kita di akhirat. Kalau kemanfaatan di dunia apa ya? Sholat itu bisa mendatangkan kesehatan. Kemanfaatan untuk akhirat apa? Ya, sholat ini tentunya kalau dikerjakan dengan baik maka akan mendatangkan pahala kebaikan. Jadi pasti di balik perintah Allah, ya ini terkandung hikmah kebaikan untuk orang tersebut baik dunia maupun akhirat. Nah kemudian ada ada surat yang bicara tentang waktu, yaitu Quran surat Al-Asr. Ya, ini khusus tentang waktu. Nah, kalau sumpah Allah tentang waktu itu banyak sekali. Wadduha walaili idza saja. Kemudian banyak sekali. Ya. Nah, ini di dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu, dan ini menunjukkan pentingnya waktu. Kenapa ya? Karena di dalam waktu ini ada senang, ada susah. Betul gitu? Kita sudah pernah melewati masa-masa senang, masa-masa susah, masa-masa sedih. Ada sehat, ada sakit, ada kaya, ada miskin. Itu berkait dengan masalah waktu. Ya. Dan waktu ini anugerah Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu ini tidak ada celah. Nah terus siapa? Manusialah yang tercela karena tidak bisa memanfaatkan waktu yang telah Allah anugerahkan. Nah manusia ini nggak tahu kapan berakhir waktu, maka dari itu Allah banyak memerintahkan untuk apa? Berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya kalau Pak Ali Trigiatna itu menyampaikan fastabiqul khairat itu tidak hanya berlomba, tapi harus jadi pemenang di dalam melakukan amal saleh. Nah, kemudian Nabi SAW pun memerintahkan umatnya untuk bersegera melakukan amalan-amalan saleh. Kemudian ulama akhlak Hasan Al-Basri beliau mengatakan, wahai anak Adam, janganlah engkau menunda-nunda amalan karena engkau memiliki kesempatan pada hari ini. Adapun besok maka lakukanlah pada esok hari sebagaimana engkau lakukan pada hari ini. Jika engkau tidak bertemu esok hari, engkau tidak akan menyesali sikapmu yang menyia-nyiakan hari ini. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk melakukan kebaikan, segerakan.
Ya, jangan tunggu sampai esok. Nah, kalau sudah terlaksana kita punya kebaikan lagi besok, maka laksanakan besok, jangan sampai menunggu lusa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, jadi waktu itu adalah nikmat yang luar biasa Bapak Ibu yang kita miliki. Ini anugerah dari Allah yang sering dilalaikan oleh manusia. Nah, waktu ini tidak bisa dinilai dengan materi dan kekayaan. Buktinya apa? Kalau orang sudah sakit parah, ya, sudah sakit parah, sudah paliatif ya bahasa kesehatannya. Ini dia akan mengeluarkan banyak harta demi dia itu masih punya waktu hidup di dunia. Makanya yang masih diberikan waktu ini, maka ya harusnya ini menyadari bahwa waktu ini anugerah yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan materi dan kekayaan. Waktu berjalan dengan cepat dan tidak terasa. Waktu yang berjalan tak akan bisa terulang kembali. Waktu adalah kehidupan. Jika waktu habis, maka habislah kehidupan. Maka kita harus bersyukur saat ini kita masih diberikan waktu, terkhusus waktu untuk memperbaiki dan memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat dulu itu sangat-sangat memahami tentang konsep waktu. Sampai-sampai ketika Ramadan ini mau habis itu bukan malah senang, tapi justru malah bersedih karena akan kehilangan waktu di bulan Ramadan yang pahalanya itu berlipat. Kalau kita untuk seperti itu mungkin masih berat, tapi mencoba melangkah untuk bisa seperti itu. Itulah yang bisa kita lakukan. Dan dari waktu ke waktu tentunya kita harus menjadi semakin baik supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang rugi. Insya Allah kalau orang bisa memanfaatkan waktu, dia akan menjadi orang solih yang 24 jamnya ini akan selalu diisi dengan amal solih. Dan orang solih paling tidak punya 4 keutamaan. 1, dia akan dilimpahi barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pintu-pintu kebarokahan dibuka oleh Allah, berlimpah itu kepada kita kalau kita solih. Dan ingat, barokah itu adalah tidak hanya diukur dengan banyaknya materi, tapi lebih kepada bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang yang solih karena bisa memahami konsep waktu, ini dia akan mendapatkan sakinah dalam hidupnya. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan, ketentraman ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beramal solih, penuh landasan keimanan, dia akan diberikan ketenangan, ketentraman jiwa. Yang ketiga, dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu bukan doa. Husnul khotimah itu adalah kondisi yang itu bisa diraih oleh seseorang manakala dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum kematian datang. Dan orang yang husnul khotimah itu maka dia akan senang, ya. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Kemudian dia beristiqomah melakukan amalan-amalan solih, maka malaikat rahmat ini datang kemudian mengabarkan kepada dia ketika mau dicabut nyawanya itu dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih. Ya. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah sediakan untuk. Kemudian yang keempat ini, orang solih karena paham konsep waktu ini, maka dia kelak di akhirat akan bisa masuk surga Aden, berkumpul bersama orang-orang yang dicintai di dalam keluarganya itu. Jannatu adni yadkhulunaha wa